Halo semuanya, kita ketemu lagi di Fun Tarot Reading. Dan untuk reading kali ini kita akan bahas tentang pesan untuk hubunganmu bersama dia. Dia di sini adalah orang yang nanti akan kalian tanyakan di sini. Jadi kalian perlu memikirkan sosok orang yang ingin kalian tanyakan. Bayangkan wajahnya. Tentunya kalian harus relax dulu. Kemudian ikuti intuisi kalian untuk memilih pile nomor berapa, oke? Dan nanti bisa dicek di description box, di situ ada timestampnya. Relax saja, bisa di pause dulu videonya. Nanti kira-kira pesan apa sih gitu yang akan terbuka di sini untuk hubunganmu bersama dia. Hubungan kalian bersama dia. Dia itu siapapun yang nanti akan kalian tanyakan di sini. Jadi di sini ada 3 pile, ada pile 1, pile 2 dan pile 3. Oke? Pile 1, pile 2, pile 3. Silahkan pilih salah satu pile untuk satu orang bisa. Lalu nanti bisa dicek di description box. Kalau bisa dan sebisa mungkin dengarkan intuisi kalian ya. Untuk menuntun kalian menuju pile nomor berapa? Apakah 1, 2, atau 3? 1, 2, 3. Oke, kita langsung mulai saja dari pile nomor 1. Berarti yang memilih ini. Oke, untuk pile nomor 1, yang memilih pile nomor 1, saya pikir di sini pesannya adalah yang pertama dilihat atau yang pertama terlihat. Di sini lebih pada sepertinya ya, hubungan kalian ini ada masanya atau ada fasenya untuk pause atau putus atau terpisah gitu. Entah bisa karena jarak, masalah komunikasi, masalah apapun, faktor di luar sana yang memang memisahkan kalian gitu, yang memberikan jarak pada kalian sehingga hubungan kalian memang sempat terhenti. Kalau yang saya lihat di sini seperti itu. Oke. Tapi sepertinya ini bukan benar-benar akhir dari hubungan kalian ya. Bisa jadi ini hubungannya sempat berhenti, kemudian diperbaharui lagi atau mengalami transformasi lagi, kemudian kalian kembali lagi dengan hal lama yang diperbarui lah. Misalnya hubungan itu sudah pernah ada tapi bisa lebih segar lagi, bisa lebih penuh dengan komitmen lagi, keyakinan lagi, itu juga bisa. Tapi di sini pesannya juga bisa bahwa untuk bersama orang ini, untuk kalian bisa bersama ya, di sini memang ada pihak yang harus bisa move on dari masa lalu ya. Dari masa lalu bersama orang yang lama yang memang sudah tidak ada kaitannya di masa kini dan masa depan gitu. Ya, ini juga bisa jadi bahwa untuk memulai sesuatu yang baru jelas kita perlu melepaskan hal-hal di masa lampau yang akan menghambat hubungan kita saat ini dan kedepannya gitu bersama orang yang baru, seperti itu. Kemudian di sini pesannya lebih pada ini lebih pada pertumbuhan spiritual sih ya. Jadi spiritual growth, pertumbuhan spiritual kalian atau kedua belah pihak bisa jadi hubungan ini ya, hubungan kalau yang saya baca di sini ini lebih pada keadaan hubungan kalian yang sempat terputus itu memang menstimulus kalian untuk mengembangkan lagi spiritual kalian, perjalanan spiritual kalian. Jadi lebih pada kematangan lagi sisi spiritual kalian di sini. Kalau yang saya lihat, jadi dinamika atau off-nya hubungan ini, mungkin hubungan ini juga bisa jadi sempat off. Kalau yang dari pertama tadi itu bisa mengantarkan kalian pada jiwa spiritual yang mungkin lebih dalam lagi. Kalian bisa lebih bijak lagi melihat situasi ini. Jadi ada pihak yang merasa, pihak yang lain, atau bisa juga kalian berdua sama-sama merasa ya,
bahwa hubungan ini membuat kalian memang lebih dewasa. Mungkin orang ini berbeda dari orang-orang yang pernah ada sebelumnya, sehingga memang mengantarkan kalian pada pertumbuhan spiritual kalian. Kalian bisa lebih dalam lagi dalam hal spiritual. Kalian bisa lebih bijak dan lebih dewasa lagi. Ini kalian bisa benar-benar menyikapi hubungan ini, menyikapi masalah yang ada, menyikapi ketidaksempurnaan yang terjadi pada hubungan kalian itu dengan jauh lebih dewasa, jauh lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Bukan berarti kalian tidak cukup dewasa, enggak juga, kalian sudah cukup dewasa ya. Cuman kita kan secara pemikiran itu akan terus tumbuh toh. Bukan mungkin ya, tetapi kalau pertumbuhan badan secara fisik itu, pertumbuhan ke atas itu akan terhenti di usia tertentu ya. Tetapi kalau pertumbuhan secara pikiran, spiritual itu kan bisa terus berkembang, selalu dinamis gitu. Seperti itu, tergantung dari apa saja yang kita lalui, apa saja yang bisa kita take attention gitu ya. Apa saja hal-hal yang bisa kita ambil sebagai pelajaran, bagaimana cara kita menganalisa sesuatu, yaitu itu sangat berpengaruh sekali pada perkembangan pikiran kita tentunya, pada mindset kita ke depannya tentunya. Seperti itu sih. Jadi hubungan ini bahagia dan tidak bahagianya itu bisa mengantarkan kalian menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Ya kalau sebelumnya baik, ini lebih baik lagi kan, karena kita itu memang harus selalu menjadi lebih baik gitu ya. Sepertinya gitu. Ya mungkin memang itu adalah sosok yang berbeda buat kedua belah pihak gitu. Berbeda dari yang pernah ada sebelumnya gitu. Dan fase saat kalian atau salah satu pihak menarik diri dari lingkungan untuk lebih merenung lagi tentang dirinya, orang yang dia cintai di sini, kemudian keadaan, kemudian takdir, realita, itu semua menjadi bahan renungan gitu. Pemikiran dia, sehingga outputnya dia menjadi orang yang jauh lebih baik. Nah, hasil dari fase ini, ya itu tadi, ini bisa menjadi orang yang jauh lebih baik, lebih berani, dan sepertinya kalau yang saya lihat di sini ya, ya ini setelah mengalami fase ini ada pihak yang lebih yakin untuk memperjuangkan hubungan ini. Kalau yang saya lihat, jadi dia yakin, dia merasa bahwa ya hanya dengan orang itu dia bisa bahagia lahir dan batin ya, dengan segala keadaan yang ada. Keadaan itu memang tidak selalu sempurna, tapi dia merasa, dia yakin dia bisa bahagia dengan orang itu, dia bisa tumbuh bersama dengan orang itu, sehingga dia akan lebih yakin, lebih berani untuk take action lagi, lebih berani untuk mengambil langkah serius, lebih berani untuk memperjuangkan hubungan ini. Pesannya sih sepertinya di situ ya, pesannya itu. Ya, kemudian kalau yang saya lihat di sini ada salah satu pihak atau bisa juga kedua belah pihak itu akhirnya berusaha untuk mensukseskan hubungan ini, berusaha untuk membawa hubungan ini pada garis finish, berusaha untuk merealisasikan hubungan ini. Ini terlihat sih di sini. Memang langkahnya atau medannya nggak mudah, tapi di sini kelihatan effort yang besar, effort yang serius untuk bisa membawa ini pada tujuan akhir, yaitu hubungan atau level yang penuh dengan komitmen, menjadi the one and the only gitu kan. Itu kalau yang saya lihat. Nah, inilah kartu kebahagiaannya gitu. Jadi karena memang emosi yang sudah sangat dalam di sini, jadi akhirnya kalian di sini bisa bersatu lagi. Kalau yang saya lihat sih bersatu lagi ya di sini. Minimal secara emosional kalian sulit untuk dipisahkan sih di sini. Bersatu lagi itu kan ya memang luas ya. Bersatu lagi apakah menikah atau
tetap berhubungan meskipun secara de jure itu tidak menikah gitu. Maksudnya secara legalnya tidak menikah tapi tetap berhubungan bersama gitu. Ini nggak harus hubungan yang tidak baik ya, maksudnya semacam ya hubungan yang sehat, hubungan yang ideal lah ya, sesuai dengan keadaan gitu. Maksudnya kalau misalnya sudah memiliki pasangan masing-masing ya hubungan idealnya seperti apa sih, hubungan pertemanannya seperti itu. Tapi kalau yang saya lihat di sini sih lebih pada kalian bisa bersama sih, bersama seutuhnya gitu ya kalau yang saya lihat. Karena di sini pesannya sepertinya memang kalian harus melalui lika-liku yang cukup dalam, cukup berat di awalnya gitu, sampai membuat membuat perubahan dalam paradigma berpikir kalian, pendewasaan kalian, alur pendewasaan kalian atau kematangan kalian itu bisa berubah cukup drastis sih di sini, signifikan. Itu harus dilalui dengan itu. Dan untuk melalui hal seperti itu ya, biasanya setiap orang saat melalui hal seperti itu rasanya emang cukup painful ya. Tapi outputnya dia bisa menjadi pribadi yang memang lebih kuat, lebih bijaksana, lebih dewasa, lebih cerdas, jauh lebih baik lagi. Biasanya sih seperti itu, tapi memang itu harus dilalui dengan rasa sakit seperti itu. Tapi pesannya memang setelah melalui hal itu memberikan trigger sendiri buat salah satu pihak atau kedua belah pihak untuk akhirnya bersama-sama memperjuangkan hubungan ini dan sampailah pada fase ini. Fase ya apa yang kalian inginkan, apa yang kalian harapkan itu akhirnya menjadi kenyataan. Dan kelihatan di sini ikatan emosionalnya memang cukup dalam, keterikatannya cukup kuat seperti itu kalau yang saya lihat. Sebentar, sorry. Oke, jadi tadi saya harus memutuskan ini ya, memutuskan jaringan telepon dan internet ya, biar nggak ada telepon mendadak maksudnya. Oke. Selanjutnya ini ya. Jadi pesannya itu apa? Ya, ini sebenarnya kartu di sini itu lebih mempertegas kartu yang ada di sini aja sih. Ini pesannya bahwa memang kalian itu harus mengalami masa-masa yang cukup sulit, tapi itu menempa kalian untuk menjadi pribadi yang jauh lebih bijaksana lagi. Masa-masa yang sulit, agak pedih, agak terjal, tapi ya memang di hubungan ini kelihatannya memang pesannya seperti itu. Kalian harus melalui masa itu, harus melalui pengujian itu, harus melalui itu gitu untuk sampai pada garis finish ini gitu. Ya, tapi pada akhirnya perjalanan pendewasaan tadi, ya, perjalanan yang agak sedikit menyakitkan tadi, yaitu mungkin perpisahan, itu kelihatannya di sini akan berakhir juga sih ya. Perjalanan yang agak menyakitkan tetapi mendewasakan itu akan ada akhirnya. Akhirnya itu adalah sepertinya sejauh apapun melangkah, kalian seperti akan terkoneksi lagi gitu loh. Karena mungkin secara jiwa emosional kalian sudah cukup terkoneksi. Ada salah satu pihak yang memang merasa udah sangat terikat dengan pihak yang lain gitu. Jadi cinta itu akan kembali lagi gitu. Akan ada waktunya cinta itu kembali lagi dan bisa menyembuhkan semua luka yang pernah ada gitu kan. Bisa benar-benar bahagia gitu, bisa saling mengobati satu sama lain, bisa saling membahagiakan satu sama lain, kayak gitu sih. Bisa lebih melengkapi lagi satu sama lain. Kalau yang saya lihat seperti itu di sini. Untuk pesan dari pile nomor 1, kita akan langsung beralih ke pile nomor 2. Oke, untuk pile nomor 2 yang memilih pile nomor 2,
pesannya yang terlihat di sini adalah ya ini. Kalau yang saya lihat di sini memang perjalanan kalian itu banyak ininya ya. Banyak yang berbenturan gitu, banyak yang bertolak belakang gitu. Perjalanan itu lebih berasal pada mungkin karakter kalian, masalah komunikasi itu juga bisa jadi gitu ya. Jadi perjalanannya lebih banyak melalui kesulitan di situ sih awalnya. Mungkin masalah komunikasi yang tidak oke gitu ya. Masalah pemahaman, salah paham, pengertian, karakter itu bisa. Jadi cenderung seperti berbenturan gitu antara pihak satu dengan pihak yang lain gitu. Tapi di sini kalau yang saya lihat ya, karena ada keinginan dari salah satu pihak yang cukup kuat untuk tetap bersama pihak yang lain gitu ya, sehingga dia akan berusaha untuk merealisasikan itu, berusaha untuk mewujudkan itu. Jadi memang pesannya di sini, kalau memang udah menginginkan sesuatu, menginginkan seseorang, menginginkan memiliki hubungan yang terakhir untuk terus bersama seseorang gitu, gimana ya, untuk memiliki hubungan selamanya ya bersama seseorang itu gitu, menjadikan seseorang itu adalah orang yang terakhir gitu. Menginginkan seseorang itu dengan sangat berlebih sih kalau yang saya lihat di sini. Kayak ada satu pihak yang merasa ya sadar sih bahwa karakter mereka itu sebenarnya juga tidak terlalu banyak yang berbenturan, cuman memang ada yang berbenturan, kemudian didukung dengan komunikasi yang serba kayak ada kesalahpahaman gitu ya. Emang itu menyulitkan gitu. Ada satu pihak yang sudah menyadari hal itu, menyadari karakter masing-masing yang bisa menjadi pemisah gitu, tetapi satu pihak tersebut sepertinya memang tetap ingin bersama orang itu dan dia akan berusaha untuk tetap bersama orang itu untuk merealisasikan hubungan mereka gitu. Ada satu pihak yang seperti itu. Jadi dia udah bersedia untuk berkompromi dengan segala perbedaan, segala hal yang menjadi pemisah. Dia siap untuk berkompromi dengan hal itu, untuk lebih mengalah dan tetap pada tujuan dia bersama orang yang dia inginkan itu. Jadi di sini memang pesannya seperti itu gitu. Jadi ya tetap mengejar sesuatu yang memang sudah diyakini, tetap pada track yang sudah dia inginkan dari awal, dia yakini, dan dia tetap pada track itu untuk tetap fokus pada tujuan akhirnya itu bersama orang ini gitu. Jadi walaupun halang rintangan, walaupun perbedaan itu tadi, walaupun ada pemisah, ada faktor-faktor yang selalu memberikan jarak di antara mereka, tapi salah satu pihak ini tidak terlalu menghiraukan hal itu. Dia lebih cepat untuk melupakan, berusaha berkompromi, yang penting ini tetap terrealisasikan gitu. Artinya sih memang yang penting kan kita tahu konsekuensinya ya. Kalau saya lihat orang ini cukup konsekuensi dalam arti dalam arti gini, konsekuen itu dia tahu ini memang tidak berjalan, memang keadaannya tidak sempurna dan akan berjalan cukup sulit, tetapi dia siap dengan konsekuensi itu dan dia tetap melalui itu. Dia akan tetap berusaha pada tujuannya itu dan nggak ingin berubah haluan gitu. Artinya dia orang yang sangat teguh pada apa yang sudah menjadi keinginannya dan prinsipnya gitu. Teguh pada apa yang dia yakini juga gitu ya. Oke, ini. Nah, orang ini saya pikir ya dalam hubungan ini ya memang ada keharusan untuk membuat satu keputusan gitu ya. Dan itu tadi saya bilang bahwa pesannya memang
perlu ada ketegasan dalam membuat keputusan gitu ya. Jadi mempertimbangkan apa yang sudah terjadi, mempertimbangkan kemungkinan kedepannya, mempertimbangkan segala kekurangan dan hambatannya gitu kan. Memahami lagi apa yang sebenarnya diinginkan gitu, sehingga itu semua adalah pertimbangan untuk membuat keputusan gitu, untuk terus atau mengakhiri. Tapi kalau yang saya lihat di sini lebih cenderung ingin terus gitu. Dia sudah tahu segala konsekuensinya dan dia siap dengan itu dan dia ingin terus maju. Di situ pesannya sih. Dan ya memang perlu seperti itu kan ya. Kemudian ini saya lihat ya di sini ada kayak kesedihan, sakit hati, ada pihak yang merasa terabaikan, ada pihak yang merasa tidak cukup dimengerti, ada pihak yang merasa painful ya, intinya ya sakit lah ya secara perasaan gitu. Ada konflik batin di sini. Sepertinya ini masalah komunikasi dan pengertian di antara kalian, bisa juga sih. Ya, tetapi hal-hal ini yang terjadi di sini itu digunakan oleh pihak ini ya, salah satu pihak di sini, bisa juga kedua belah pihak, untuk menjadi lebih dewasa lagi dan bijak lagi dalam menjalani hubungan ini. Dia memilih untuk tetap stay di hubungan ini dan menjadi lebih dewasa lagi, akan berusaha lebih baik lagi untuk menyikapi hubungan ini dan tidak ingin beralih, tidak ingin berubah haluan, tidak ingin berpindah, dan tetap fokus pada apa yang sudah dia inginkan, yaitu terrealisasikannya hubungan ini, tetap bersama orang tersebut, seperti itu. Meskipun ya ini ada broken heart di sini. Ya, dan hingga pada akhirnya apa yang dia usahakan itu sepertinya akan terrealisasikan juga sih kalau di sini kelihatannya ya. Jadi memang alurnya seperti itu, dia memang harus belajar banyak ya. Ada salah satu pihak atau mungkin kedua belah pihak juga bisa jadi yang cenderung berusaha untuk menyingkirkan egonya, berusaha untuk lebih dewasa lagi, mau berkompromi lagi, asalkan bisa tetap bersama orang tersebut, bisa tetap berjalan di hubungan ini, bisa tetap merealisasikan hubungan ini ke level yang diinginkan, misalnya pernikahan, seperti itu. Jadi saya pikir ini pesannya di sini lebih pada konsekuensi pilihan, dan di sini terlihat pihak yang ada di sini itu berani mengambil konsekuensi itu dan pilihan itu, dan ya pada akhirnya dia mendapatkan apa yang dia inginkan kalau saya lihat sih ya. Oke, di sini lebih pada ya apa ya? Secara pikiran, emosi, jiwa itu seperti sudah terkoneksi ya, sehingga segala hal yang terjadi, jarak maupun waktu yang memisahkan gitu kan, tapi ya pikiran atau jiwanya, emosinya, perasaannya itu masih nyambung gitu loh. Jadi belum putus kalau yang saya lihat di sini gitu, dan terus berusaha disambungkan sepertinya. Dan kalau pesannya di sini lagi adalah bahwa ya memang salah satu pihak nggak bisa menarik pihak yang lain untuk tetap stay gitu ya. Salah satu pihak memang tidak bisa menggenggam pihak yang lain terlalu erat gitu, atau berusaha mendominasi pihak yang lain gitu, atau menguasai pihak yang lain gitu. Enggak, ternyata ya memang nggak bisa di sini. Tetapi bukan berarti pihak tersebut dia tidak bisa mendapatkan orang yang diinginkan ya, itu di sini ya. Misalnya orang tersebut memang tidak bisa didominasi atau tidak bisa diikat gitu ya. Memang nggak harus diikat, ngapain diikat, rambut kali diikat gitu kan. Jadi
memang ada pihak yang jiwanya kelihatan sangat bebas, atau bisa juga kedua belah pihak memang sebenarnya memiliki jiwa yang bebas. Tapi percayalah bahwa kalau yang saya lihat ya di sini, kalau ini resonate ya, walaupun kalian berdua sama-sama bebas, walaupun kalian berdua terpisah secara jarak dan waktu ya, walaupun kalian itu terbang gitu sendiri-sendiri gitu, tetapi kalian itu masih bisa kembali lagi gitu. Dan saya pikir walaupun kalian berjalannya bebas sendiri gitu, tetapi bebas sendiri-sendiri gitu ya, tapi kayaknya kalau di sini ya kelihatannya kalian masih bisa satu orbit lah ya. Penjelasannya agak membingungkan sih ya. Kenapa harus bawa orbit sih? Intinya gitu sih, intinya lebih pada ya biarkan pasangannya atau biarkan orang itu tetap bebas terbang, melakukan apa yang diinginkan gitu. Memang nggak akan bisa ditarik-tarik, diikat dan disuruh stay gitu, digenggam terlalu erat, itu nggak bisa memang. Tetapi bukan berarti itu adalah akhir hubungan kalian, bukan berarti pihak lain tidak bisa mendapatkan orang tersebut. Enggak, bisa sih, kalau di sini saya lihat bisa. Percaya pada kemampuan bahwa bisa merealisasikan hubungan ini, bisa meraih orang itu sebebas apapun orang itu gitu, sebebas apapun orang ini di sini. Tapi pasangannya atau pihak lain itu tetap bisa meraih tangannya, meraih dia itu bisa gitu. Jadi santai saja, maksudnya sebebas apapun dia terbang, kalau memang dia itu milikmu ya dia akan kembali lagi gitu. Dan semua ini bisa direalisasikan lagi gitu. Jadi ya itu tadi pesannya, tidak perlu mengikat seseorang karena dia bukan rambut yang harus diikat, jelas ya. Nggak perlu menggenggam terlalu erat, karena kayaknya kalau digenggam terlalu erat juga sakit gitu ya. Genggamnya biasa aja kali. Kayak gitu, nggak perlu membatasi, nggak perlu berusaha mendominasi, nggak perlu. Biarkan saja kalian itu equal, kalian sama-sama berekspresi secara bebas, yang penting tetap pada kode etik gitu. Karena yang penting adalah kalian mendapatkan hatinya, perasaannya, bisa memberikan kenyamanan gitu. Dan kalau hal itu sudah bisa didapatkan, tentu ya orang tersebut nggak akan kemana-mana gitu, karena secara perasaan, emosional, pikiran sudah terkoneksi, sudah bisa jadi sudah terkunci gitu kan. Seperti itu. Itu sih pesan untuk file nomor 2. Kita langsung beralih ke file nomor 3. Oke, untuk file nomor 3 pesannya adalah yang pertama ini. Jadi kalau yang saya lihat di sini, ya hubungan ini sepertinya memang dilalui cukup berat ya, mengundang stres, kemudian banyak hal-hal yang terjadi dalam satu waktu, langsung banyak ditumpahkan dalam satu waktu, banyak hal atau permasalahan yang langsung terjadi dalam waktu yang relatif singkat gitu, bersamaan gitu ya, relatif bersamaan ya. Itu tadi membuat stres gitu ya. Tetapi ini tetap harus diupayakan gitu, tetap harus dipikul gitu ya. Itu semacam memikul hubungan gitu, bahwa hubungan itu emang membawa hubungan ini udah cukup berat gitu, mengundang stres, tapi hubungan ini seperti tidak bisa atau tidak mungkin atau tidak ingin diturunkan gitu, dilepas gitu, tetap harus dipikul kayak gitu. Kemudian kalau yang saya lihat sih memang ada saatnya setelah melalui fase itu ada perubahan tiba-tiba yang ke arah baik gitu. Tapi di sini kelihatan, ini masih kelihatannya ya, kalau di sini ada waktu dimana
beban atau tanggung jawab itu terasa semakin berat dan semakin besar sih kalau yang saya lihat di sini. Semakin berat dan semakin besar, dari sini ke sini itu terasa semakin berat dan besar gitu. Sebelum kalian harus mendapatkan rewardnya gitu ya. Jadi kalau dari dua kartu ini lebih pada seperti kalian tuh memikul satu hubungan gitu. Perjalanannya bukan semakin ringan, malah semakin berat gitu. Beban tanggung jawabnya yang harus dipikul itu terasa semakin berat gitu. Seperti kesulitan untuk terus memikul, kayak merasa aduh sudah gak kuat lagi, ini kemungkinan akan jatuh, ini kemungkinan ya akan apa yang kalian bawa itu akan terjatuh, terbuang gitu, jadi akan lepas gitu, karena kalian sudah merasa bebannya sudah cukup berat, udah melebihi kapasitas kemampuan kalian untuk terus menggotong atau memikul itu. Kelihatannya sih di sini seperti itu gitu, tetapi ya oke. Tapi di sini pesannya lebih pada ya namanya juga hidup gitu ya, life as we know it gitu. Kalaupun hubungan ini sempat kesulitan untuk dilanjutkan gitu ya, tapi di sini lebih pada ya percaya pada apa yang sudah menjadi tujuan awal gitu. Di sini diuji apakah mau tetap berusaha memikul beban itu sampai garis finish, atau mencoba hal yang baru, pengalaman baru, petualangan baru, melepaskan beban berat yang ada di punggung gitu ya, kemudian beralih pada sesuatu yang baru gitu. Jadi ada fase memang di situ harus memilih sih, memilih pada tujuan lama atau tujuan baru, atau tetap pada tujuan sebelumnya, berubah haluan atau tetap pada tujuan sebelumnya gitu ya. Seperti di sini ada fase untuk memilih. Cuman kalau yang saya lihat sih ini ya, sepertinya sih ini akan tetap untuk stay di tujuan awalnya gitu, seperti itu, tetap pada tujuan awal, garis finish yang sudah ditentukan dari awal. Tetapi di sini sepertinya ada pembaruan keadaan gitu ya. Ada keadaan yang berubah gitu. Kemudian jalan kalian pun di sini jadi relatif berubah juga sih. Jadi mungkin lebih ringan juga. Jadi akan ada waktunya beban berat itu akan berakhir juga gitu, dan diganti oleh fase baru dalam hubungan kalian. Jalan baru, mungkin tadinya jalannya rusak gitu kan, kalian harus melalui jalan rusak, kemudian akan ada waktunya itu semua akan berakhir dan kalian bisa berjalan di jalan yang lebih mulus gitu. Di sini sih kalau yang saya lihat ya seperti itu. Oke, untuk yang pile nomor 3, sorry tadi terputus. Tadi sampai kartu ini ya. Jadi kalau yang saya lihat di sini, segala hal yang berat di awal itu nanti akan ada waktunya panen hasil. Jadi panen hasilnya atau rewardnya itu ada di kartu ini, ada di sini gitu. Jadi semua memang benar akan indah pada waktunya, dan seberat apapun beban di awal itu hasilnya sangat melimpah ruah di sini. Segala limpahan ya, bisa dari sisi finansial juga. Habis itu bisa jadi dalam
kelancaran dan kebahagiaan hubungan kalian juga bisa gitu. Ya, kalau yang saya lihat di sini kesuksesan lah ya, kesuksesan dalam hubungan kalian, dan juga ada kesuksesan lain di aspek hidup yang lain juga. Kalau yang saya lihat sih di situ. Jadi memang pelangi itu akan muncul setelah melalui hujan ya di sini. Nah, kalau di sini yang saya lihat itu lebih pada ya mungkin di sini tipikalnya ada kegelisahan ya, kegelisahan. Jadi habis melalui masa yang berat itu, kemudian mendapatkan masa-masa indah di sini. Kemudian tapi masih ada kegelisahan. Kegelisahannya itu lebih pada ketakutan yang dibesar-besarkan sih. Ya memang hidup itu nggak selalu bisa kita prediksikan, betul. Terkadang itu hal-hal yang tidak bisa kita kontrol itu harus terjadi gitu loh. Ya memang itu yang harus kita sadari kan, bahwa memang hidup itu nggak selalu di atas, ada kalanya kita harus berada di titik terendah. Itu bisa jadi kalaupun nggak di titik terendah kan, ya namanya dinamika hidup dan dinamika dalam hubungan ini juga memang ada up and down, dan itu sudah biasa kan. Maksudnya kita harus menyadari itu, jangan sampai kekhawatiran yang terlalu kita buat berlebihan juga. Ya memang itu ada kemungkinan terjadi sih, tetapi dengan melihara kekhawatiran itu tidak membuat kita itu terhindar dari ketakutan-ketakutan kita sendiri. Itu justru hanya tidak menyehatkan diri kita, psikologis kita gitu. Keadaan juga tidak bisa kita nikmati secara maksimal gitu kan. Jadi ya sudah, biarin aja. Ya memang kita harus selalu siap untuk ikhlas sih, bahwa hidup itu memang gak pernah menjanjikan selalu indah gitu ya kan. Ada kalanya up, ada kalanya ya harus down gitu ya. Up and down itu kan biasa ya. Nggak apa-apa, kita tuh yang penting punya prinsip aja dalam menjalani itu semua gitu. Relax aja gitu. Ya kita nikmati apa yang ada, dan kalau memang kita harus belajar dari keadaan, ya let it be and let it go. Semua akan berlalu juga gitu kan. Seperti itu sih kalau yang saya lihat. Kemudian di sini bisa juga ya ya bisa juga lebih pada keadaan menutup mata atau tidak berusaha memahami keadaan atau situasi gitu. It's okay, coba pahami keadaan dan situasi aja, nggak usah takut dengan realita yang ada, tidak usah takut dengan hasil yang kita temukan saat kita berusaha untuk membuka mata dan pikiran gitu. Semacam kayak kita nggak harus takut oleh hasil diagnosa dokter sampai membuat kita tidak mau check up misalnya gitu. Nggak usah takut seperti itu, karena dengan kita tahu keadaannya, problematikanya, kita bisa menentukan jalan yang terbaik sesuai dengan situasi dan kondisinya saat itu gitu. Daripada kita menutup mata terus, ya itu juga tidak akan membuat permasalahan selesai kan. Jadi ya kalau di sini saya lihat sih sudah lah ya, maksudnya berusaha untuk memahami kebenaran dari suatu situasi yang ada gitu. Ya berusaha memahami keadaan lah, menganalisa sebenarnya keadaan itu seperti apa sih gitu. Jadi benar-benar bisa mendalami dalam memahami situasi yang ada lah ya. Kemudian kalau di sini saya pikir pesannya adalah mungkin karena obsesi atau keinginan yang cukup besar untuk tetap bersama orang yang ada di sini ya. Bisa kalian, bisa orang yang kalian tanyakan, bisa vice versa lah ya. Intinya siapapun yang ada dalam hubungan ini, memang ada pihak yang benar-benar cukup terobsesi dan memiliki keinginan yang besar sekali untuk tetap bersama orang itu, takut kehilangan orang itu gitu loh.
membuat dia itu jadi serba nggak tenang gitu, karena ya itu tadi, takut kehilangan orang itu, takut nggak bisa bersama orang itu, takut bahwa orang itu bisa jadi bukan jodohnya, bisa juga kayak gitu. Tapi ya sudah lah ya, relax aja kalau saya bilang. Ya, jadi di sini pesannya kemungkinan memang harus melalui masa contemplation ya. Jadi ya masa dimana harus menarik diri dari lingkungan gitu, berusaha untuk memahami keadaan, berusaha untuk lebih ikhlas lagi, lebih rileks lagi, bahwa memang segala hal itu nggak selalu sesuai dengan yang kita inginkan, tetapi bagaimana kita bisa mengkontrol diri kita sendiri untuk melalui hal itu gitu ya kan. Kalau memang itu menjadi milik kita, ya itu akan tetap bersama kita. Tapi kalau ada masanya itu memang harus berlalu, ya sudah. Tapi jangan sampai hanya untuk bertahan dengan seseorang kita harus menjadi orang lain yang jelas-jelas bukan diri kita sendiri. Itu jangan sampai, karena ya kita berarti tidak cukup mencintai diri kita sendiri. Kita membohongi diri kita sendiri, membohongi orang lain gitu kan, bisa juga seperti itu ya. Jadi ini ada masa contemplation ya, time alone, time out. Jadi jadi ya ini sih prinsipnya. Nah, ini lagi kartunya. Prinsipnya yaitu tadi, jadi dengan siapapun kita menjalin hubungan, ya memang ya kita harus apa adanya gitu. Jangan sampai kita harus menutupi jati diri sendiri hanya untuk bisa meluluskan bersama orang lain, meluluskan hubungan kita bersama orang lain. Karena kalau orang itu mencintai kita juga, menyayangi kita juga gitu kan, berarti dia harus menerima kelebihan dan kekurangan kita dong, ya kan. Kalau memang nggak bisa menerima kelebihan dan kekurangan kita, artinya kita harus bertanya lagi apakah itu orang yang tepat, kayak gitu sih. Jadi nggak perlu khawatir, relax aja di sini. Oke, itu tadi pesannya. Semuanya sudah dibacakan, semoga aja ada manfaatnya ya. Ingat bahwa ini adalah general reading, jadi memang tidak harus resonate untuk semua orang. Kalau tidak resonate berarti ya ini pesannya bukan untuk kalian, gak usah diambil. Dan bisa jadi kita sebagai reader dan viewers memang tidak terkoneksi, dan gak ada masalah dengan hal itu. Oke, kita ketemu lagi di Fantara Reading lainnya. Bye-bye.